Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya kasihi. Semoga Anda di dalam lindungan Tuhan senantiasa. Pokok bahasan kita kali ini adalah kualitas rohani minimum agar tidak batal selamat, bagian kedua dari 3 bagian. Kualitas rohani minimum agar tidak batal selamat, bagian kedua dari 3 bagian. Saya review pendek singkat saja bagian ke-1 kemarin. Setelah selamat, orang Kristen harus hidup dengan kualitas yang paling minimum, yaitu 1. Menghormati orang tua selagi masih hidup. Kalau mau memberi apa-apa, memberi uang belanja atau apa saja ketika mereka masih hidup, bukan setelah mereka wafat. 2. Tidak marah emosi, sebab itu sama dengan membunuh. Solusinya harus berdamai dengan si korban. 3. Tidak melihat lawan jenis dengan nafsu birahi, sebab itu sama dengan berbuat zina. Solusinya cungkil mata kita, artinya jangan melihat lawan jenis dengan birahi. Nah, sekarang yang keempat, Matius 5:32. Kualitas hidup yang minimum supaya tidak batal selamat, tidak boleh bercerai. Pernikahan itu sampai ajal memisahkannya. Di Matius 1 ayat 6. Di dalam silsilah Yesus Kristus ditulis, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Bukan dari Batsyeba istri Daud, bukan. Karena itu bukan istrinya, istri Uria. Karena memang Batsyeba adalah istrinya, tentaranya Daud yang dibunuh oleh Daud dengan licik. Lalu Batsyeba istrinya itu diambil oleh Daud sebagai istri, tanda kutip. Jadi Raja Salomo sesungguhnya adalah anak zina. Perceraian diberi dispensasi jika ada perzinahan di dalam rumah tangga. Jika melanggar larangan ini, maka batal selamat. Solusinya tidak ada kecuali yang satu ini. Jangan bercerai, apapun masalahnya. Jika orang memang berniat bercerai dengan sengaja berbuat zina untuk menggugurkan larangan bercerai ini, akibatnya sama pastinya, yaitu pasti masuk neraka. Sebab orang itu telah berbuat dosa sengaja. Ibrani 10:26. Tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa sengaja ini. Yang ada cuma neraka. Jadi jangan bercerai. 5. Matius 5:34. Kualitas minimum hidup sebagai orang yang sudah selamat berikutnya adalah tidak bersumpah, walaupun sumpah yang benar, bukan palsu, di dalam perkara pribadi, bukan sumpah jabatan di hadapan negara. 6. Matius 5:39. Kualitas minimum hidup sebagai orang yang sudah selamat selanjutnya yaitu tidak melawan, apalagi membalas orang yang berbuat jahat kepada kita. Tidak melawan adalah proses sikap di dalam hati kita, yaitu mengalah saja, walaupun kita mampu melawan. Seperti contoh yang telah diberikan oleh Pak Yesus di Matius 26 ayat 53. Atau sangkamu, aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? 54. Jika begitu, jika aku berseru kepada Bapa, lalu datanglah 12 pasukan malaikat, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis di dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian, bahwa aku harus disalib? Jadi mari kita menaati perintah tidak melawan ini supaya kita melakukan apa yang dikehendaki, apa yang direncanakan oleh Pak Yesus yang adalah Tuhan yang menjadi manusia yang sudah meluputkan kita dari hukuman neraka. Inilah kunci kesuksesan kita, yaitu salibnya Pak Yesus yang tidak berdosa itu. Pandanglah salibnya pada saat kita tidak mau taat. 7. Matius 5:44. Kualitas minimum hidup sebagai orang yang sudah selamat selanjutnya yaitu mengasihi musuh pribadi kita. Kalau hukum Taurat versi lama menyuruh kita mengasihi sesama manusia, setelah Pak Yesus wafat di kayu salib, menggantikan kita menjalani hukuman kita, Matius 5:17, Roma 8 ayat 3 dan 4,
Yang berlaku adalah kita diperintahkan mengasihi musuh pribadi kita, bukan mengasihi musuh negara, supaya kita menjadi sama dengan Allah Bapa. Matius 5:45, kita mengasihi orang yang mengasihi kita dan juga mengasihi musuh pribadi kita. Jika kita tidak mau taat, padahal kita bisa taat, tetapi kita tidak mau, maka kita tidak ada nilai lebihnya daripada orang beragama lain. Kita akan batal selamat. Channel Sharing Tulus Kekristenan ini, channel ini memang menyediakan pengetahuan kekristenan bagi mereka yang serius mau masuk surga. Opa Mbah Bagio Bahagia bertanggung jawab atas kebenaran yang Mbah Opa bagikan ini. Saya sudah berusaha menekan durasi khotbah sesingkat mungkin. Pergunakanlah waktu Anda untuk memastikan Anda mengetahui kualitas hidup minimum Anda tidak batal selamat. Kalau Anda rela memakai waktu Anda yang berharga untuk tontonan duniawi, adalah lebih bijaksana jika Anda menggunakannya untuk pengetahuan surgawi. Sampai di sini dulu, saya mohon pamit undur diri. Insya Allah kita masih diberi kesempatan jumpa lagi. Kiranya turunlah berkat keselamatan di tengah-tengah para penonton video ini, beserta dengan keluarga yang luput dari penyesatan, disertai berkat jasmani ekonomi yang berkecukupan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pertanyaan atau sanggahan tentang bahasan di video ini bisa disampaikan di kolom komentar atau langsung kepada saya, Mbak Opa Bagio Bahagia, 0852981948. Jangan hanya baca judulnya saja, lalu komen, jangan dengarkan semuanya. Tekanlah subscribe, Anda akan selalu dikirim video yang baru. Bagikanlah video ini, terimalah berkat dari Allah. Sampai jumpa besok atau lusa, 10 menit saja, atau bahkan diusahakan kurang dari itu. Insya Allah, salam damai sejahtera.